Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah kehebatan bisa lahir dari kegagalan yang tak berujung? Bayangkan sebuah ruangan sunyi yang hanya dipenuhi bayangan. Setiap bayangan menyembunyikan momen kekalahan, namun di balik bayangan itu, secercah cahaya menjanjikan harapan. Dahulu kala, di sebuah kota kecil Amerika, seorang pemuda bernama Abraham Lincoln bermimpi untuk membuat perbedaan. Dia memandang matahari terbit setiap pagi, penuh dengan harapan. Pada usia 21 tahun, Abraham memulai bisnis pertamanya, bersemangat untuk meraih kesuksesan. Tak lama kemudian, bisnis itu gagal, hanya menyisakan kantong kosong dan hati yang berat. Meskipun mengalami kerugian pertama, Abraham mencoba lagi mencalonkan diri untuk legislatif lokal. Dia kalah dalam pemilihan, mendengarkan orang lain merayakan kemenangan mereka sendiri. Tak mau menyerah, Abraham memulai bisnis lain pada usia 24 tahun. Usaha ini juga gagal, membuatnya semakin terlilit utang. Pada usia 26 tahun, kekasih Abraham meninggal dunia. Sendirian di bawah pohon, dia berduka dalam diam, semangatnya hampir patah. Kesedihan dan kehilangan semakin menjadi, hingga 1 tahun kemudian Abraham mengalami gangguan saraf. Dia tinggal di rumah, beristirahat di dekat perapian sederhana, mencoba untuk pulih. Dengan langkah perlahan, Abraham menemukan kekuatan untuk mencoba lagi. Pada usia 34 tahun, dia mencalonkan diri untuk Kongres, tetapi para pemilih menolaknya sekali lagi. Tahun demi tahun, Abraham menghadapi kekalahan baru. Pada usia 45 tahun, dia kalah dalam pemilihan Senat dan berjalan pulang di bawah langit yang sunyi. Bahkan setelah semua kekalahan itu, Abraham terus berusaha. Pada usia 47 tahun, dia berharap menjadi wakil presiden. Sekali lagi, dia gagal. Pada usia 49 tahun, dia mencoba untuk Senat sekali lagi. Kekalahan lainnya. Setiap kemunduran mendorongnya untuk merenung dan berkembang. Akhirnya, setelah puluhan tahun berjuang, pada usia 52 tahun, Abraham memenangkan kursi kepresidenan. Suaranya bergema dengan harapan saat kerumunan bersorak. Di seberang lautan, pada tahun 1913, Lee De Forest, seorang penemu cerdas, mencoba membuat suara dapat melintasi lautan, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Ketika Lee membagikan idenya, banyak ahli menertawakannya dan menyebutnya pembohong. Di sebuah pertemuan publik, wartawan berteriak dan menuduhnya. Bahkan setelah rasa malu seperti itu, Lee terus maju. Sendirian di malam hari, dia bekerja keras pada penemuannya. Percikan api berterbangan saat dia menyesuaikan kabel. Pada akhirnya, penemuan Lee mengubah segalanya. Dengan tabungnya, dunia akhirnya bisa mendengar suara melintasi lautan. Beberapa tahun sebelumnya, di toko sepeda sederhana mereka, 2 bersaudara, Orville dan Wilbur Wright, bermimpi untuk terbang seperti burung. Orang-orang mengejek Wright bersaudara, menyebut proyek mereka konyol. Sebuah surat kabar mengatakan penerbangan yang lebih berat dari udara itu mustahil. Kakak beradik itu tidak mendengarkan keraguan. Di Kitty Hawk, mereka membangun mesin terbang yang aneh dan tampak rapuh. Pada suatu pagi yang berangin, Orville mengemudikan penerbangan pertama. Mesin aneh itu terangkat, membawa harapan bersamanya ke udara. Beberapa dekade kemudian, di Kentucky, seorang pria tua bernama Kolonel Harlan Sanders menatap sedih pada beberapa lembar uang terakhirnya mencari cara untuk bertahan hidup. Dengan hanya mobil dan resep ibunya, Kolonel Sanders mengisi kotak-kotak dengan ayam goreng dan berangkat menyusuri jalan, berdoa untuk sebuah keajaiban. Hari demi hari, Sanders mengetuk pintu. Dia mendengar tidak lebih dari 1000 kali. Tetap saja, dia tidak menyerah. Akhirnya, seseorang memberinya kesempatan.
Resep Kolonel Sanders membawa senyuman, dan segera banyak orang mengantri untuk ayamnya. Di seluruh negeri, seorang pemuda bernama Walt Disney menunjukkan gambarnya ke surat kabar. Tetapi, editor menolaknya, mengatakan dia tidak punya bakat. Ditolak dan bangkrut, Walt bekerja sendirian di sebuah gudang kecil yang dipenuhi tikus. Tetap saja, dia membuat sketsa, memimpikan hari-hari yang lebih cerah. Melihat tikus-tikus yang sibuk, Walt mendapat ide. Dengan energi baru, dia menggambar seekor tikus ceria dan menamai Mickey. Mickey Mouse segera menari di layar bioskop, memicu senyuman di seluruh dunia. Kegagalan Walt menjadi batu loncatan menuju kemenangannya yang terbesar. Di tempat lain, seorang guru menyebut Thomas Edison muda terlalu bodoh untuk belajar. Dia meninggalkan sekolah dengan pelajaran kurang dari 3 bulan. Dengan kasih sayang ibunya, Thomas belajar di rumah. Dia belajar di bawah cahaya lilin, mengajukan pertanyaan dan mencatat. Bertahun-tahun kemudian, sebagian tuli, Thomas menggunakan rasa ingin tahunya untuk menciptakan. Dia membangun alat-alat aneh, selalu bereksperimen dan belajar. Melalui kegagalan yang tak terhingganya, kerja-kerja Thomas membawa lampu terang dan mesin musik ke dunia. Tidak jauh dari sana, seorang pria cerdas bernama Henry Ford membangun mobil pertamanya, melupakan detail penting, gigi mundur. Alih-alih menyerah, Henry memperbaiki kesalahannya dan mencoba lagi, mengubah cara orang berpergian selamanya. Apakah kamu akan menyebut orang-orang ini gagal? Mereka tidak menyerah ketika masa-masa sulit. Hadiah terbesar mereka adalah kemauan mereka untuk bangkit kembali. Suatu hari, bencana melanda Thomas Edison lagi. Pada usia 67 tahun, dia menyaksikan dengan ngeri pabriknya terbakar habis. Namun, Thomas tidak berkabung lama. Dia berkata kepada teman-temannya, "Semua kesalahan kita terbakar habis, kita bisa mulai lagi." Baru 3 minggu kemudian, Edison meluncurkan penemuan berikutnya, fonograf, mengubah bencana menjadi kemenangan lain. Setiap orang dalam cerita-cerita ini memilih untuk tidak berhenti pada kegagalan. Karena itu, dunia kita lebih cerah, lebih aman, dan lebih menyenangkan. Kehebatan bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Ini tentang menolak untuk tetap terpuruk dan bangkit, selalu, sekali lagi. Kehebatan sejati bukanlah tentang tidak pernah gagal, tetapi tentang selalu bangkit setelah kamu jatuh. Seperti kata Tom Watson Senior, jika kamu ingin sukses, gandakan tingkat kegagalanmu. Setiap kemunduran adalah langkah maju jika kamu terus berjalan. Pernahkah kamu menghadapi kegagalan yang membuatmu ingin menyerah? Bayangkan sejenak, 7 orang biasa, masing-masing bersinar dengan harapan meskipun menghadapi segala rintangan, berdiri bersama dalam lingkaran di bawah matahari terbit. Bisakah kamu melihat dirimu di antara mereka, siap untuk bangkit kembali?